Untuk informasi sementara ada dugaan penistaan agama di lokasi sini ya, kilometer 13, sehingga warga mengerumuni. Dari pihak polisi pun ada di sini ya, pihak kepolisian baik maupun dari Brimob sudah mengepung supaya tidak terjadinya ada kekisruan atau kerusuhan. Untuk terhadap yang di rumah dikepung sudah diamankan oleh Brimob. Sobat detektif antikris yang diberkati Tuhan, mari kita terus berdoa mendukung anak Batak agar peristiwa yang menimpa dia ini tidak memberatkan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan sehingga dia tidak dikenakan pasal penistaan agama. Nah, tadi malam ketika terjadi pengepungan di saat anak Batak sedang live, dan kita perlu memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian Brimob yang sudah sigap cepat untuk mendatangi lokasi kejadian, dan pada akhirnya didampingi pihak kepolisian anak Batak diamankan dan dibawa ke Polda. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman atau pihak kepolisian yang sudah sigap melihat permasalahan yang terjadi. Dan di sini saya ingin memberikan beberapa tanggapan. Saya berharap anak Batak tidak dikenakan pasal penistaan agama. Kenapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa detik-detik pengepungan itu anak Batak sedang live dan dia sedang menjelaskan ada orang yang dilaporkan karena dugaan penistaan agama. Di sana dia berbincang dengan seorang ustadz dan mereka dua sepakat bahwa ketika sedang berdiskusi dan ranahnya diskusi, seharusnya tidak ada yang baper di sana, di mana tidak perlu dilaporkan karena konteksnya mereka sedang berdiskusi, kecuali dia berbicara monolog dan menjelaskan tentang iman seseorang kepada orang lain di media sosial. Nah, saya pikir itu bisa. Tetapi dalam konteks anak Batak ini, dia berdiskusi. Dia sedang berdiskusi dan dia juga memberikan pertanyaan kepada pihak Muslim. Demikian pihak Muslim juga memberikan pertanyaan kepada dia. Dan mereka sama-sama memberikan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya pikir ini sah-sah saja. Di mana kita hidup di negara demokrasi yang memberikan ruang kepada setiap kita, setiap anak bangsa untuk bebas berbicara. Tapi kalau kemudian ketika orang sedang berdiskusi langsung dilaporkan, maka perlu dipertanyakan teman-teman ya. Mental kita sebagai orang Indonesia itu seperti apa? Kok kesannya rendah sekali? Kita tidak bisa membedakan mana diskusi, mana berita monolog disampaikan oleh seseorang dengan monolog menafsirkan keimanan seseorang. Kita harus membedakan itu teman-teman semua. Mari kita dewasa. Karena negara-negara lain sudah maju
Sebab mereka sudah meninggalkan keributan-keributan terkait agama ini. Jadi ya bebas berbicara tentang agama. Kita mempertanyakan apa saja karena kita manusia teman-teman ya. Tentu kita punya rasa penasaran ketika melihat atau mendengarkan sesuatu yang menurut kita kurang pas dan kurang masuk akal. Ketika kita meminta klarifikasi dengan cara berdiskusi, saya pikir itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Dan bayangkan, orang diskusi ditangkap, bukan ditangkap, dilaporkan ya. Ini kan menandakan bahwa kita sangat-sangat tidak dewasa. Ya, tidak apa-apa untuk pihak pelapor, Anda berhak sebagai anak bangsa, mungkin kamu pengacara dan sebagainya, silahkan melaporkan karena itu hakmu. Tapi mari kita melihat bahwa dunia media sosial ini ya sangat-sangat kompleks ya. Di sana banyak sekali orang-orang yang melakukan diskusi lintas agama dan saya pikir jangan mempersulit, biarkan mereka berdiskusi. Ketika di sana ada peserta muslimnya, ada kristennya, maka saya pikir tidak apa-apa. Kenapa perlu kita laporkan yang kayak gitu? Kecuali seperti Ratu Entok memang saya pikir itu uh, dilaporkan sah-sah saja karena dia monolog dan ketika dia membuka video, foto Yesus dan di sana ada simbol salib, dia mengatakan bahwa harus gunting rambut, woi gunting rambutnya. Saya pikir ya itu masuk dalam pasal penistaan agama. Tapi yang dia lakukan anak Batak tidak, dia sedang berdiskusi ya. Jika kemudian anak Batak dikenakan pasal penistaan agama, maka dengan berat hati saya mengatakan undang-undang atau pasal tentang penistaan agama itu dibuat dan diperuntukkan hanya untuk orang Kristen. Kenapa saya mengatakan demikian? Jikalau, jangan potong kalimat saya, jikalau anak Batak benar-benar dikenakan pasal penistaan agama dan dia harus dipenjarakan, saya pikir pasal penistaan agama itu memang diperuntukkan hanya untuk orang Kristen, tidak untuk orang Muslim. Karena kita melihat banyak sekali kejadian ketika Abdul Somad menghina salib, simbol salib. Setelah ia mengucapkan haleluya, haleluya cara salah, ketika dilaporkan dia hanya minta maaf. Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, fiksi, dongeng segala macam, itu hanya minta maaf. Coba kalian lihat ketidakadilan di Indonesia. Ini aneh teman-teman, sangat-sangat aneh di negara kita ini. Jika pasal penistaan agama itu hanya diperuntukkan untuk orang Kristen. Maka saran saya, mendingan pasal penistaan agama itu dikaji ulang atau dihapuskan saja. Sehingga biarkan orang bebas berdiskusi. Biarkan orang bebas berdiskusi. Karena saya pikir keimanan kita didiskusikan tidak masalah. Maksudnya apa yang kita percayai, kitab suci yang kita pegang, kita baca setiap hari yang kita percayai, jika didiskusikan, tidak masalah karena bertukar pikiran, itu sah-sah saja. Biarkan mereka berdiskusi. Kenapa kita terlalu cengeng? Kita begitu cengeng. Saya tadi malam ketika melihat anak Batak rumahnya dikepung, hatiku sakit aja melihat itu. Karena kok segitu cengengnya kualitas kita, umat beragama di Indonesia. Cengeng banget menurut saya ya. Kalau dari pihak Muslim menista Kristen, kita tidak bakal melakukan hal-hal seperti itu. Zuma yang kemarin seperti mengeluarkan nada provokasi. Dia mengatakan bahwa saya ketua apologet Islam Indonesia. Dan kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan salahkan dia dan sebagainya. Saya pikir itu biang provokasinya si Zuma. Itu menurut pendapat saya sih.
Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Terus doakan anak Batak. Tuhan Yesus memberkati.